Salam sehat siswa kami seluruhnya. Kita lanjutkan materi kita tentang syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran barang. Syarat penyerahan barang maksudnya adalah pada saat jual beli barang dagangan, yaitu pada saat penjual akan mengirimkan barang dagangannya kepada si pembeli. Ada dua syarat yang digunakan di dalam eh, jual beli barang dagangan. Pertama yaitu FOB shipping point. FOB shipping point ini adalah perangko gudang penjual, artinya beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Sehingga syarat ini akan menimbulkan beban angkut pembelian bagi penjual. Beban angkut yang timbul akibat pembelian barang ini ditanggung oleh si penjual sampai barang yang dijual itu berada di gudang pembeli. Itulah dia kalau FOB shipping point atau bahasa Indonesianya perangko gudang penjual, ya. Kemudian syarat yang kedua FOB destination point, ya. FOB destination point, perangko gudang pembeli. Ini tadi kalau dia FOB shipping point artinya sampai barang dagangan itu tiba di gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Kalau FOB destination point, barang keluar dari gudang penjual sudah menjadi tanggung jawab pembeli. Di sini beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli, ya, pembeli ini. Sehingga syarat ini menimbulkan beban angkut penjualan, artinya beban angkut yang timbul akibat penjualan barang dagang kepada pembeli, yang menanggungnya adalah pembeli. Ini dia salah ini, ya, bukan penjual tapi pembeli. Nah, itu dia syarat penyerahan barang. Syarat pembayaran barang ada yang sudah di materi kemarin. Kalau dia syaratnya dibayar tunai atau kontan, berarti pembayaran dilakukan setelah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli terhadap barang maupun jasa, baik secara langsung atau dengan uang tunai maupun dengan menggunakan cek atau giro billet. Tetapi yang jelas, barang dagangan itu dibayar kontan atau tunai. Yang berikut syarat pembayaran adalah N/30. Ini kemarin sudah ada di soal. N/30 itu artinya, ya, pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal transaksi. Pembayaran oleh pembeli akan terjadi sejak 30 hari, ya. Boleh kurang dari 30 hari, tapi dia tidak boleh lebih dari 30 hari. Nah, itu wajib dibayarkan oleh si pembeli kepada penjual. Ini kalau udah yang B, C, D, E ini adalah transaksi pembelian secara kredit ataupun transaksi kredit. Kalau ini adalah transaksi tunai, ya. N per EOM, ending of month, artinya dibayarkan di akhir bulan transaksi. Paling lambat di akhir bulan. Itu semalam sudah ending of month. Misalkan tanggal 25 Mei terjadi transaksi, akhir Mei 31 Mei. EOM-nya 31 Mei. Misalkan 1 April transaksi terjadi, EOM-nya adalah 30 April. Kamu harus ingat bahwa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember, bulan berapa yang menggunakan 31 hari, bulan berapa yang menggunakan 30 hari, bulan berapa pula yang menggunakan 28 atau 29 hari, gitu ya. Nah, kemudian syarat pembayaran yang berikut adalah N/10 EOM. Ya, N/10 EOM. Artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari sejak tanggal transaksi, ya, dan diberikan potongan seberapa, belum ada disebutkan, ya.
ya. N/10 EOM artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari sejak tanggal sejak akhir bulan. Oh, sorry. Ini dia N/10 ending of month, paling lambat 10 hari sejak akhir bulan wajib dibayarkan. Akhir bulan ya, batasnya akhir bulan, 10 hari sejak akhir bulan, itulah batas terakhir deadline-nya. Oke. Kemudian syarat yang terakhir 2/10 N/30 artinya diberikan potongan 2% apabila bisa pembeli itu melunaskannya selama 10 hari sejak tanggal transaksi dan wajib pembeli melunaskannya 30 hari sejak tanggal transaksi. Artinya, berlaku potongan untuk 10 hari, berlaku masa pembayaran 30 hari sejak tanggal transaksi, tetapi tidak ada lagi potongan. Hanya berlaku potongan untuk 10 hari pembayaran ke belakang. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 10 hari masih berlaku yang potongan 2%. Seperti itu dia untuk syarat pembayaran dan syarat pengiriman barang. Nah, di sini ada tugas mandiri. Pada tanggal 10 Februari 2006 dijual barang dagang seharga 1 juta dengan syarat pembayaran 3/15 N/45. Tentukan pada tanggal berapa potongan paling lambat diberikan dan hitunglah berapa besarnya potongan jika pelunasannya dilakukan 20 September. Hitung aja sendiri, 20 September jelas di sini bisa dibantu. Ini masih berlaku potongan ya, karena 10 September, 20 September masih 10 hari. Sebentar di sini diberi potongan dengan batas 15 hari sejak tanggal 10 September. Oke. Nah, itu untuk syarat-syarat pembayaran dan syarat pengiriman. Mari kita lanjutkan akun-akun khusus dalam perusahaan dagang. Akun-akun khusus ini ya di perusahaan dagang, akun pembelian barang, akun penjualan barang, retur pembelian dan pengurangan harga, retur penjualan pengurangan harga, utang dagang, piutang dagang, potongan pembelian, potongan penjualan, beban angkut pembelian, dan beban angkut penjualan. Ini semuanya adalah akun-akun khusus. Akun-akun yang mencirikan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan dagang. Itu makanya dikatakan akun-akun khusus. Nah, tugas mandiri kerjakan. Kapankah akun potongan pembelian dan akun potongan penjualan digunakan dalam suatu pencatatan akuntansi ataupun pada saat jurnal? Ya, itu nanti kamu kerjakan berdasarkan penjelasan di setiap ini akun-akun khusus ini ya, akun-akun khusus ini. Nanti boleh videonya kamu pausekan supaya bisa berhenti materi ini ya. Begitu caranya. Jangan kamu ikuti aja terus pergeseran yang sudah Bapak buat. Oke. Kita lanjutkan. Metode pencatatan persediaan barang dagang ada dua. Satu metode physical inventory method dan metode perpetual atau terus-menerus perpetual inventory method. Ini dilakukan secara berkala ya. Ini dilakukan secara berkala, ini dilakukan secara terus-menerus, dicatat setiap kali terjadi transaksi catat. Sementara ini dilakukan secara berkala, mungkin sekali seminggu, dihitung persediaan akhirnya, atau mungkin dia sekali sebulan. Nih kita lihat. Metode visi atau periodik, physical inventory method, artinya pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagang, tidak dilakukan secara kontinu, tidak dilakukan secara terus-menerus, sehingga persediaan barang dagang akhir dihitung secara fisik yang ada di gudang. Dilakukan stok opname ya, stok opname. Sementara ini metode perpetual artinya pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagang yang dilakukan secara kontinu sehingga bila terjadi pembelian akan menambah persediaan barang dagang dan bila terjadi penjualan akan mengurangi persediaan barang dagang dan akan memunculkan persediaan akhir barang dagang. Nah, itu dia untuk metode ini. Oke, itu dulu, kita akan lanjutkan nanti. Terima kasih.